Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa lagi kita pada kesempatan kali ini dalam salah satu acara dari Endometa Indonesia, yaitu apa yang kita sebut sebagai ETES, Endometa TV Show. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengangkat topik mengenai steroid, mengenai indikasinya, manfaatnya, dan juga sekaligus risikonya. Kita tahu bahwa obat itu seperti pisau bermata dua, di mana yang membedakan antara obat dan racun itu katanya adalah dosis dan indikasi. Seperti misalnya paracetamol sering kita pergunakan untuk obat menurunkan demam, tapi kalau diminum sampai dengan 20 tablet sekaligus maka akan tentu menyebabkan konsekuensi yang tidak kita inginkan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba berdiskusi mengenai obat yang cukup banyak dipergunakan di masyarakat, yaitu dari golongan steroid. Jadi pada kesempatan ini kita akan mengajak berbincang, berdiskusi dengan Dr. Perdana Aditya, spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologi dari Divisi Reumatologi dan Imunologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang. Saya sapa dulu. Gimana Dr. Adi? Kabarnya? Baik dok, selamat siang semuanya. Mungkin Dokter Adi bisa sampaikan dulu bagaimana sih peran steroid dalam pengobatan modern saat ini, Dokter Adi? Ya, makasih Dokter Uli. Jadi mungkin saya akan sedikit menyampaikan dari sudut pandang reumatologi ya dok ya. Karena kalau kita bahas steroid ya memang itu dibilang hormon, dibilang itu antiinflamasi. Jadi memang penggunaannya saya rasa memang luas. Nah, kami di reumatologi mungkin memang sebagai salah satu pengguna pengguna steroid yang cukup banyak. Saat ini memang ada berbagai paradigma ya dok ya untuk steroid ini di reumatologi, dan hampir di setiap acara simposium reumatologi itu kita bahas masih selalu di sesi pro kontra gitu. Use abuse ya. Dan itu memang jadi tantangan ya dok ya buat kita juga. Jadi memang artinya memang ini sesuatu yang memang sangat dinamis dan sangat berkembang. Kalau kami di reumatologi menggunakan steroid terutama untuk mendapatkan dua efek ya dok. Yang pertama adalah efek imunosupresinya, dan berikutnya adalah efek antiinflamasinya. Dan betul tadi memang itu beda di dosis ya. Untuk dosis imunosupresi kita biasanya butuh dosis yang lebih besar, bahkan dosis pulse itu kita pakai untuk mendapatkan efek imunosupresi yang segera. Jadi kita pakai pada kasus-kasus kegawat daruratan di bidang penyakit autoimun terutama yang mengancam nyawa atau mengancam organ. Lalu berikutnya kita juga menggunakan dosis antiinflamasi. Ini biasanya kita menggunakan untuk kasus-kasus artritis atau peradangan sendi yang inflamasi. Nah, ini yang menarik, berbagai sudut pandang yang ada yang berprinsip bahwa steroid ini adalah bridging, jadi hanya menjembatani sampai kita kenal ada obat namanya sparing, steroid sparing, sampai steroid sparingnya ini sudah menunjukkan efek. Nah, di situ kita mulai menurunkan dosis steroidnya. Ada lagi yang beranggapan bahwa steroid dapat diberikan dalam jangka panjang pada dosis terendah yang dapat ditoleransi. Nah, rekomendasi juga kelihatannya dinamis dok. Jadi saya ambil contoh misalnya pada lupus, mungkin kasus autoimun yang sering, EULAR di rekomendasi yang terakhir tahun 2022 atau 2023 begitu dok, dia memasukkan lagi steroid sebagai maintenance, artinya kita boleh menggunakan steroid jangka panjang. Di situ kita masih bisa menganggap bahwa pasien ini mengalami pada kondisi yang remisi, padahal di rekomendasi yang sebelumnya di 2019 itu dia sudah menghilangkan steroid sebagai
klasifikasi penyakit yang remisi. Jadi kalau remisi itu harusnya sudah tanpa steroid. Jadi artinya di situ sebenarnya steroid boleh dilepas. Iya. Nah, jadi rekomendasinya pun juga berubah-berubah. Ya akhirnya memang tailor made ya dok ya akhirnya buat masing-masing pasien gitu dok. Jadi kayak di diabetes itu ada individualized approach ya. Jadi tergantung Iya, kepada. Tapi sebelum kita jauh lagi Dr. Adi, ini kan kita juga ada segmennya kan juga masyarakat awam ya. Jadi mungkin bisa lebih dikenalkan dulu steroid yang kita maksud di sini apa? Karena ada juga kan steroid ini yang mau ke gym itu kan juga pakai steroid. Jadi seperti biar sama pemahamannya tadi. Iya dok, steroid itu memang banyak macamnya ya. Mungkin kayak Dokter Uli deh yang lebih bisa menjelaskan macam-macamnya steroid ya. Kalau yang dipakai untuk bodybuilder gitu tuh biasanya kan anabolik steroid ya dok ya. Karena memang sifatnya anabolik artinya membangun gitu ya dok. Terus kalau yang sering kami gunakan ya sebenarnya steroid kortikosteroid atau glukokortikoid ya dok ya. Ya dibilang glukokortikoid karena memang lebih banyak efek ke metabolisme karbohidratnya jadi dibilang glukokortikoid. Nah, itu yang memang sering kami gunakan dok. Jadi contoh-contoh obatnya mungkin kalau yang di masyarakat tuh prednisolon, metilprednisolon, dexamethasone itu yang sayangnya kita sering jumpai itu dijual tidak di tempat yang seharusnya ya dok ya. Jadi disitulah mungkin penyalahgunaannya sehingga kita sebetulnya dokter aja menggunakan obat-obatan itu tuh kadang-kadang banyak pertimbangannya. Nah itu kalau misalnya itu beredar di masyarakat digunakan tanpa saran dari dokter ya itu yang mungkin dikhawatirkan ya dok ya. Ya, sepanjang Dokter Adi tahu tuh biasanya masyarakat ya untuk menggunakan itu dalam keperluan apa ya? Atau ada yang untuk badannya enak gitu ya? Ya dok, banyak yang keluhan-keluhan nyeri sendi sih ya dok. Kalau pasien-pasien kami dok ya, jadi nyeri sendi dikasih obat pegelindo gitu, tiba-tiba dapat obat steroid dan mungkin memang berdasarkan mekanisme kerjanya kita tahu juga itu kan hormon anti stres ya dok ya. Jadi mungkin tadi yang Dokter Rudi bilang menyebabkan rasa nyaman, enak. Nah akhirnya ya sekali coba terus habis itu memang memberikan efek yang nyaman, nyerinya berkurang, kadang-kadang makan juga jadi enak ya dok ya. Jadi akhirnya beli lagi tanpa pemantauan. Dan jangankan yang beli sendiri ya dok ya, kadang-kadang pasien-pasien yang memang pengguna jangka panjang, ketika kita mau turunkan dosisnya sampai kita hentikan tuh perjuangan ya dok. Iya, betul. Yang pasiennya mulai tadinya, dok saya tadinya udah nggak nyeri ini, dokter turunin dosisnya kok jadi nggak enak lagi ya dok ya gitu. Nah itu sebetulnya semakin lama semakin susah kita menurunkan dosis atau bahkan menghentikan obat tuh semakin susah kalau semakin lama diberikan. Ya, memang tantangannya seperti Dokter Adi katakan tadi bahwa sekarang obat-obat golongan steroid itu kan relatif gampang ya, gampang untuk didapatkan. Kita pergi ke tempat-tempat obat atau apotek dan sebagainya, kita bisa mendapatkan obat tersebut dan harganya murah. Harganya murah, tanpa istilahnya perlu ada presepan dari dokter. Tapi mungkin perlu kita garis bawahi kira-kira efek samping apa yang bisa ditimbulkan dari obat ini kalau penggunaannya tidak tepat ya, karena kita misalnya membeli secara sendiri ya, secara inisiatif sendiri. Komplikasi atau efek samping apa yang bisa terjadi dari penggunaan dexamethasone, prednisone dan tadi yang Dokter Adi sampaikan tadi? Iya dok, efek sampingnya banyak ya dok ya, jadi boleh dibilang karena dia hormon dan dia bekerja di banyak sistem di badan kita, jadi efeknya memang bisa dari ujung kepala sampai ujung kaki boleh dibilang. Kalau di reumatologi yang paling terkenal adalah efek samping osteoporosis, jadi pengeroposan tulang. Terus habis itu mungkin pasiennya kalau kita lihat jadi bulat wajahnya, lalu banyak jerawat ya dok ya. Lalu efek samping yang lainnya kayak banyak di bidang Dokter Uli ya dok ya, gangguan Cushing ya, kita Cushing ya. Gangguan metabolisme lemak, jadi kolesterolnya naik, gulanya naik, tensi juga naik gitu. Jadi akhirnya
apa namanya, jadinya resiko kardiovaskuler ya, resiko penyakit jantung akhirnya. Itu dok. Berat badannya juga naik, Berat badannya juga naik. Iya, jadi itu tadi beberapa resiko yang sudah Dokter Adi sampaikan terkait dengan penggunaan steroid. Tapi kembali Dokter Adi sudah sampaikan, kan kadang-kadang kita ini sudah mulai nih, terus tahu efeknya itu tidak enak nih, ada efek yang sudah disampaikan tadi. Tapi Dokter Adi sendiri bilang sebagai dokter kadang susah untuk menghentikannya. Ini gimana Dokter Adi nih? Iya, jadi tadi yang saya bilang di awal bahwa di kami sendiri ada dua pandangan gitu. Yaitu dia sebagai jembatan. Nah, ya, kalau dia sebagai jembatan atau bridging sampai terjadi efek yang diharapkan dari obat yang lain. Maka ya di saat itulah kita harus segera menurunkan gitu. Karena tadi semakin lama pasien mengkonsumsi steroid, semakin susah melepasnya. Yang berikutnya adalah tadi, kalau misalnya kita memang mau menggunakan untuk jangka panjang, karena memang betul ada beberapa kondisi yang seperti apa dokter? Kondisi apa? Vaskulitis misalnya, peradangan pembuluh darah, itu memang rekomendasinya kita menggunakan steroid itu bisa sampai 6 bulan dok. Nah di situ kita memang ya dari awal biasanya kita harus sampaikan bahwa nanti pada akhirnya ini akan dihentikan dan kita akan mengupayakan menurunkan dosis hingga bisa menghentikan. Nah itu disampaikan dulu, dan kita mungkin perlu jelaskan bahwa efeknya bagaimana sehingga pasien juga tahu, karena betul-betul memang semakin lama itu ya betul pasien merasa tidak nyaman gitu ketika dihentikan, jadi memang harus disampaikan di awal. Nah pada kondisi-kondisi yang seperti itu tadi, selain memang karena rekomendasinya adalah obatnya jangka panjang, atau pada misalnya penyakit autoimun, pada lupus sekalipun yang misalnya ada diputuskan untuk menggunakan steroidnya lebih lama lagi, di situ jangan lupa juga memantau efek sampingnya secara berkala. Jadi pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, pemeriksaan tekanan darah itu perlu dipantau dok. Iya. Jadi kalau kita lihat dari dokter disampaikan tadi, paling tidak ada dua ya. Yang pertama terkait dengan ketidaktahuan penggunaan steroid. Yang kedua ketidakpatuhan. Jadi artinya dokternya sendiri sebenarnya sudah sejak awal sudah protokolnya ini 6 bulan katakanlah. Tapi karena mungkin dirasa sudah enak, dan tadi disampaikan obatnya juga bisa didapatkan secara sendiri ya, bisa beli sendiri. Nah itu bisa diteruskan. Jadi tidak patuh terhadap protokol yang sudah disepakati dengan dokternya di awal. Dan efeknya ya sering kita ketemu ya dokter Adi ya, datang dengan muka bengkak, tensinya tinggi, gulanya tinggi, walaupun ini kan termasuk kepada diabetes tipe lain kalau di tempat saya. Oleh karena dia bukan tipe 1, tipe 2, tapi oleh karena efek dari obat-obatan, dalam hal ini adalah steroidnya. Jadi itu bisa menimbulkan komplikasi yang tidak kita inginkan ya. Nah terus kemudian dokter Adi, ini apa sama nggak antara steroid yang kita pakai diminum dengan, kan ada juga itu orang asma kan juga pakai steroid yang inhalasi, atau kita pakai yang injeksi, atau bagaimana, ada perbedaannya nggak dokter di antara sediaan itu? Ya dok, kalau kami kan lebih sering pasien yang minum ya dok ya, karena kalau misalnya untuk yang injeksi biasanya kita hanya gunakan saat kondisi-kondisinya berat dan butuh perawatan dosis besar ya biasanya ya? Iya dok. Terus untuk yang semprot ya biasanya pada pasien-pasien asma. Yang saya tahu sih tetap ada ya dok ya risiko dia jadi sistemik, tapi memang semprot itu kan dosisnya sangat kecil gitu ya. Kalau kita lihat di kemasan obatnya dosisnya dalam mikrogram biasanya bahkan, jadi efek sampingnya mungkin tidak sebesar itu, walaupun beberapa yang tidak setuju untuk menggunakan jangka panjang itu adalah dasarnya tadi dok, terjadinya efek samping itu tidak tergantung dosis tapi waktu gitu. Jadi tidak tergantung dosis tapi tergantung waktu. Iya, jadi waktu pemakaian maksudnya. Jadi kalau misalnya waktunya lama, walaupun dosisnya kecil, risiko-risiko tadi mungkin terjadi. Jadi tidak ada salahnya tetap melakukan pemantauan secara berkala, apalagi memang berisiko ya dok ya, misalnya udah kalau diabetes di atas 40 ya dok ya, rekomendasi untuk mulai periksa gula darah setiap tahun gitu. Jadi kembali ke rekomendasi itu, tidak ada salahnya pasien-pasien itu tetap dipantau dok. Jadi artinya
jangan sampai pasien mungkin asmanya terkontrol tapi diabetes. Efek sampingnya gitu kan. yang Jadi, keluar ya. Artinya ya kita tidak menyembuhkan, tapi juga menyakitkan gitu ya dok. Ya, ini dokter Adi juga bisa jelaskan dok. Ini kan kalau yang banyak beredar itu kan tadi disebutkan prednison, kemudian hidrokortison, terus kemudian dexamethasone. Di antara sediaan-sediaan yang sering atau bisa didapatkan di apotek ini ada perbedaannya nggak nih? Kekuatannya atau apa ini? Atau efek sampingnya ada yang mana yang lebih harus kita waspadai? Iya dok. Kalau kita kan referensinya adalah prednison ya dok ya. Biasanya dosis-dosis itu kita konversi ke setara dengan berapa miligram prednison. Jadi itu ada konversinya, misalnya metilprednisolon itu 4/5-nya prednison gitu ya dok ya. Terus habis itu yang saya tahu juga bedanya beda efek tadi ya dok ya, beda efek ke metabolisme glukosanya lebih gimana, yang lain lebih efek ke metabolisme mineral kortikoidnya itu yang mungkin berbeda. Jadi kalau gangguan mineral kortikoid mungkin akan lebih banyak hipertensinya ya dok ya, nanti apa yang harus dipantau, tapi bukan berarti semuanya. Ada yang murni mineral kortikoid kan tidak ya dok ya, jadi semua punya proporsinya untuk efek mineral kortikoidnya seberapa besar, efek glukokortikoidnya berapa besar. Iya, terus kemudian satu lagi dokter Adi, ada nggak misalnya kita menggunakan obat ini, golongan steroid ini interaksi dengan obat yang lain? Jadi misalnya kalau nggak salah saya tuh, kalau ini yang beredar ya, katanya kalau misalnya jamu atau obat-obat yang dijual bebas itu supaya ada efek lebih jos gitu kan ya, itu steroid digabung sama analgetik katakanlah. Jadi padahal kita efeknya terkait dengan perdarahan lambung dan lain sebagainya. Mungkin ada yang lain nggak dokter Adi? Ya dok, yang saya familiar juga itu ya dok ya, kombinasi antara obat pereda nyeri dan steroid itu adalah kalau di kami itu adalah salah satu kombinasi yang paling tidak rasional ya dok ya, karena sebetulnya jalur yang dihambat itu sama, hanya steroid kerjanya lebih di atas, kalau obat pereda nyeri lebih di bawahnya. Jadi ketika kita memberikan steroid, sebetulnya efek ini tuh sudah terjadi juga gitu. Jadi mengkombinasi dua obat ini tidak rasional ya dok ya. Interaksi yang lain apa ya dok ya, kok saya tidak rasional tapi nyaman di pasien itu lah masalahnya. Jadi kombinasi antara analgetik itu, apalagi kalau misalnya ya istilahnya sudah sakit, OA-nya nyeri kalau berjalan, terus dapat obat yang istilahnya bisa mengurangi keluhan, itu amazing gitu tadi. Iya betul dok. Jadi memang steroid itu ya makanya dibilang obat dewa gitu, karena efeknya bisa buat semua keluhan rasanya lebih nyaman. Kita sebetulnya ada beberapa indikasi yang memang kita boleh mengkombinasi dua obat, tapi jarang sekali indikasi itu diberikan gitu pada kasus-kasus asam urat ya dok ya. Arthritis gout itu kalau yang berat itu kita boleh kombinasi, tapi sekali lagi alangkah baiknya ketika kombinasi itu memang harus dalam pemantauan dokter gitu. Jadi mungkin kalau bisa di sini juga nanti ada sejawat dokter yang melihat, jadi ketika meresepkan steroid itu kayaknya harus melengkapi dengan edukasi yang detail kepada pasien gitu. Jangan sampai pasien mendapatkan manfaat di awal tapi nanti mudorotnya muncul belakangan gitu ya dok ya. Iya, jadi kayak lagu dangdut ya, kau yang mulai, kau yang mengakhiri ya. Jadi tahu kapan dimulai steroidnya, tahu kapan diakhiri. Jadi mungkin kalau saya biasanya bikin jadwal. Jadi misalnya saya sudah bikin program tapering itu, saya udah bikin tanggal segini, terus habis itu sehingga bikin tabel, pasien hari ke hari harus checklist. Dia hari ini sudah minum atau belum gitu. Iya, mungkin bisa pakai aplikasi juga, mungkin ada ya ke depannya ya. Iya dok. Harapannya ya pakai. Jadi buat mengingatkan. Iya, buat mengingatkan. Jadi benar juga dok, itu bisa juga buat aplikasi, karena seringkali kita kurang edukasi, akhirnya pasiennya jadinya lanjut. Gitu. Tapi kalau misalnya sudah dari awal kita bikin program, kita bisa bilang
ikutin program Iya. ini ya Pak gitu. Satu lagi untuk yang ini juga sering terjadi di masyarakat ya, terkait dengan kalau minum steroid ini bareng minum ini apa namanya obat asam lambung. Nah itu tuh bener nggak? Ada tempatnya nggak itu? Ya, memang itu kan salah satu efek sampingnya tadi sama seperti obat nyeri. Jadi rekomendasinya setahu saya tidak banyak berubah. Jadi kita sebetulnya perlu stratifikasi. Kalau memang yang ada risiko perdarahan lambung atau luka atau erosi atau ulkus di lambungnya itu memang bisa dok dikombinasi dengan pemberian PPI, bahkan boleh dikombinasi dengan mukoprotektor. Tapi kalau yang tidak, misalnya masih muda, tidak ada riwayat, itu sebetulnya nggak perlu dok. Jadi ada tempatnya masing-masing ya. Iya. Baik, ini 20 menit ya kita berbicara dengan Dr. Adi terkait dengan penggunaan steroid, dan yang kita harus bawahi terkait dengan pengobatan obat-obat. Rasanya untuk semua obat, tadi Dr. Adi juga sudah sampaikan analisis iptek ya. Jadi kalau kita mau pakai obat, apakah itu steroid atau tadi analgetik atau itu PPI tadi untuk asam lambungnya, yang pertama indikasi. Ada nggak indikasi untuk pemberian obat ini? Ya, apa indikasinya? Jangan semua sedikit-sedikit langsung pakai steroid. Yang P yang kedua, perlu atau tidak? Kadang ada indikasi tapi belum tentu perlu. Yang ketiga T adalah teknik. Teknik pemberiannya bagaimana? Apakah tadi inhalasi atau dengan obat oral, injeksi dan sebagainya. Kemudian E dari iptek tadi ada E adalah efek samping. Harus selalu diketahui efek sampingnya. Dan yang terakhir K adalah kontraindikasi. Jadi iptek, indikasi, perlu atau tidak, teknik, efek samping, dan kontraindikasi. Harapannya supaya obat-obat yang kita berikan, yang dikonsumsi, itu bisa lebih mendapatkan manfaat untuk terapi dalam tata laksana penyakit. Demikian yang bisa kita sampaikan pada diskusi kali ini. Mudah-mudahan etes kali ini membawa manfaat, bisa memberikan menambah informasi, dan jangan lupa untuk subscribe di YouTube channel kami Endonmeta Indonesia. Sampai jumpa pada acara etes berikutnya. Sekali lagi terima kasih Dr. Adi. Terima kasih juga Dr. Uli.